Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Adelia dengan NIM 2019-143-038, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling, dosen Ibu Endang Surtioni MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan, yang kedua layanan dasar responsif, yang ketiga layanan perencanaan individual, dan yang keempat dukungan sistem. Baik, materi yang pertama yaitu layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa dalam mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan hidup yang mengacu pada tugas perkembangan siswa. Yang kedua yaitu layanan dasar responsif. Layanan dasar responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang disarankan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konseling konsultan. Isi layanan responsif adalah yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang belajar, yang ketiga bidang sosial, yang keempat bidang karir, yang kelima bidang tata tertib, dan yang terakhir bidang pribadi. Baik, materi yang ketiga yaitu layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, membantu siswa untuk memahami pertumbuhan dan memahami perkembangan diri sendiri. Materi yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menetapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Hal itu dilaksanakan melalui pengembangan profesionalis, hubungan masyarakat, dan staf konsultasi dengan guru, staf ahli, atau penasehat. Menurut Prayitno, layanan bimbingan dan konseling mencakup 10 jenis layanan. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru. Yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan penting untuk klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran didahului oleh pengungkapan kondisi fisik siswa yang meliputi keadaan panca indera, ukuran badan, jenis kelamin, dan keadaan fisik lainnya. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. Yang keenam, layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang klien. Yang ketujuh, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah untuk mencegah perkembangan masalah atau kesulitan pada diri klien. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah sebagai proses penyediaan teknis untuk konselor. Dan yang ke-10 yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang memungkinkan permasalahan yang dialami klien dengan pihak lain dapat teratasi dengan konselor sebagai moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.